Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 10 Februari tahun 2020 bersama dengan gereja. Kita memperingati peringatan wajib Santa Scholastica Perawan. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga berkat teladan Santa Scholastica yang kami peringati hari ini, kami sanggup mengabdi Engkau dengan kasih yang tulus dan berbahagia menikmati karunia kasih-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus, Tuhan Yesus bersabda bahwa apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Marilah kita melihat lebih jauh dari kata-kata atau sabda Tuhan Yesus dan menerapkannya pada diri kita. Sejauh mana kita sudah berkata-kata dengan orang lain, memikirkan tentang orang lain, bagaimana kita juga merasakan tentang orang lain, apakah sudah diwarnai dengan hal-hal baik atau hal yang jahat. Bagaimana kadang kita menulis di medsos, kita membuat ujaran-ujaran, apakah itu menggerakkan orang untuk membenci atau untuk mengasihi. Kalau itu untuk membenci, tentu itulah hal yang najis. Maka Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas bahwa apa yang masuk ke dalam manusia, apapun makanan yang kita makan, itu tidak najis. Tetapi ketika lalu timbul pikiran jahat, lalu pikiran keinginan diri yang mementingkan di atas segala-galanya dibandingkan orang lain, ataupun lalu tidak menghormati sesama, tidak menolong sesama karena terlalu ingin mementingkan diri sendiri dan timbul dari pikiran kita, nah itulah yang najis. Sejauh mana kita membawa kenajisan itu dari dalam kita. Semoga kita semua disucikan, dibersihkan, sehingga pikiran kita tidak membuat hidup kita menjadi najis. Hati kita juga dikuduskan supaya tidak menjadi najis, dan itu tampak di dalam bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, selalu jujur, selalu memberikan berkat, dan sebagainya yang selalu membawa keselamatan. Kita mohon berkat Tuhan, dan semoga kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain pula, tapi mudah untuk melihat kebaikan dan percaya bahwa di dalam diri orang itu juga ada kebaikan. Dan dengan demikian kita boleh untuk hidup selalu di dalam hadirat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikan hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki hati yang bersih, hati yang kudus, sehingga tidak hidup di dalam kenajisan, senantiasa dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.